Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam khususnya untuk Bapak Bayu Aji selaku dosen manajemen teknik kami dan juga kakak abang dan teman-teman yang kami sayangi. Pertama-tama izinkan memperkenalkan diri. Saya sendiri, saya Kaila Nafisa dengan NIM 2023 11081 dan juga rekan saya Komong Jaya Laksamana BP dengan NIM 2023 11007 dan juga rekan saya Juanino Gaspardas Neves dengan NIM 2023 11302, yang dimana pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk memaparkan materi tentang manajemen strategis, yang dimana akan kami mulai dari definisi manajemen strategis itu terlebih dahulu, yang dimana manajemen strategis ini dapat diartikan sebagai proses merencanakan, mengimplementasi, dan juga mengevaluasi keputusan yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Nah, hal ini juga merupakan tentang memahami kemana perusahaan ingin menuju, mengidentifikasi cara terbaik untuk sampai ke sana, dan juga secara terus-menerus menyesuaikan diri dengan lingkungan bisnis yang dinamis. Nah, penerapan manajemen strategis itu tidak hanya berlaku untuk perusahaan besar saja, tetapi juga sangat relevan bagi usaha kecil dan menengah. Dan manajemen strategis perusahaan dapat mengidentifikasi peluang baru, menanggapi tantangan pasar, dan juga memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Nah, ini juga merupakan fondasi yang memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh perusahaan bukan hanya reaktif, tetapi juga produktif dan menghadapi perubahan dan peluang yang ada. Nah, untuk tujuan dari manajemen strategis ini sendiri ada 4 poin di sini. Yang pertama, memberikan arah dalam mencapai tujuan, lalu menjaga kepentingan berbagai pihak, lalu mengantisipasi perubahan dan juga efektivitas dan efisiensi, yang dimana memberikan arahan dan mencapai tujuan itu maksudnya di sini manajemen strategis itu bertujuan untuk mengarahkan semua sumber daya perusahaan agar selaras dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Lalu maksud dari menjaga kepentingan berbagai pihak itu strategis yang disusun mempermudah kebutuhan berbagai pihak terkait seperti karyawan, pemegang saham, dan juga masyarakat untuk memastikan kesuksesan kebijakan yang dibuat. Lalu yang selanjutnya itu ada mengantisipasi perubahan. Nah, maksudnya di sini melalui manajemen strategis ini perubahan dapat mengantisipasi perubahan dan menyiapkan pedoman untuk adaptasi yang pengendalian, memperluas kerangka, dan juga berpikir secara perspektif. Lalu yang terakhir itu efektivitas dan efisiensi, yang dimana manajemen strategis bertujuan untuk konsentrasikan upaya pada peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi, memastikan bahwa sumber daya yang digunakan secara optimal. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait tujuan dari manajemen strategis. Nah, jadi perlu diketahui dari tujuan manajemen strategis itu, di sini kita bagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu memberikan arah dan dalam mencapai tujuan, di mana tuh manajemen strategis itu bertujuan untuk menggarahkan semua sumber daya perusahaan agar selaras dan efektif dalam mencapai tujuan dan perusahaan. Kemudian yang kedua itu menjaga kepentingan berbagai pihak. Nah, dengan menjaga kepentingan berbagai pihak ini, di mana dikatakan strategis yang disusun mempertemukan kebutuhan berbagai pihak terkait seperti karyawan, pemegang saham, dan masyarakat untuk memastikan kesuksesan kebijakan yang dibuat. Kemudian pada poin yang ketiga yaitu mengantisipasi perubahan, di mana melalui manajemen strategis perusahaan dapat menginspirasi perubahan dan menyiapkan pedoman untuk dapat dan mengendalikan, memperkuat kerangka berpikir serta perspektif. Kemudian yang terakhir yaitu efektivitas dan efisien. Nah, pada poin kelima ini di mana manajemen strategis bertujuan untuk mengkonversikan upaya pada peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi, di mana memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal. Nah, ini ada 5 poin yang perlu diketahui terlebih dahulu terkait tujuan dari manajemen strategis. Baik, selanjutnya di sini kita masuk ke studi kasus. Nah, dari kelompok kami di sini mengambil studi kasus dengan judul Transformasi Gojek dari Startup Transformatif ke Super App. Nah,
Dari studi kasus ini dijelaskan di mana Gojek berdiri pada tahun 2010 sebagai layanan ojek berbasis panggilan telepon. Namun, dengan perkembangan teknologi dan peningkatan persaingan di industri transportasi berbasis aplikasi, Gojek memutuskan untuk mengubah strategis bisnisnya, di mana perusahaan ini melibatkan peluang besar untuk memperluas layanan di luar transportasi. Saat itu, Indonesia sedang menghadapi pertumbuhan ekonomi digital yang pesat, tetapi banyak kebutuhan yang membutuhkan akses seperti pelayanan digital, pengantaran makanan, dan pelayanan rumah tangga masih belum terlayani dengan baik. Baik, izin masuk. Saya akan melanjutkan pembahasan dari studi kasus yang sudah dibahas oleh teman saya mengenai transformasi Gojek dari startup transportasi ke super app. Yang dimana super app ini dalam artian Gojek ini merangkap ke menyediakan beberapa layanan lainnya selain layanan transportasi ke dalamnya. Nah, adapun permasalahan yang serius dialami oleh Gojek pada saat itu ada 3 poin. Yang pertama itu persaingan ketat, ketergantungan pada layanan transportasi, kurangnya ekosistem digital yang terpadu. Nah, persaingan ketat itu mengingat bahwa pada saat itu masih ketatnya persaingan dengan aplikasi yang berasal dari Singapura, yaitu Grab. Nah, selanjutnya ada ketergantungan pada layanan transportasi. Seperti yang kita ketahui bahwa Gojek itu sendiri kan awalnya memfokuskan jasanya atau layanannya kepada bidang transportasi saja, namun tidak memfokuskan ke bidang lainnya. Terus kurangnya ekosistem digital yang terpadu. Hal ini uh, dimaksudkan kurangnya integrasi dari semua layanan yang diberikan oleh Gojek di dalam satu aplikasi. Selanjutnya di sini ada beberapa strategi yang dilakukan untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut, yaitu di sini kita mengambil 4 strategi transformasi. Yang pertama, pengembangan ekosistem super app, yang dimana seperti yang sudah saya sampaikan tadi, super app ini adalah mengintegrasikan semua berbagai layanan yang ditawarkan dalam satu aplikasi. Masuk itu di dalamnya ada transportasi, pengantar makanan, seperti yang sudah kita ketahui sekarang, itu adanya GoFood, ada pembayaran digital, ada GoPay. Nah, tujuannya ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada fokus pada teknologi dan inovasi. Nah, di sini Gojek bermaksud untuk membentuk suatu tim teknologi yang kuat untuk mengembangkan fitur berbasis data. Dan ini terbukti saat ini ketika untuk melakukan transaksi itu diperlukannya adanya penguploadan data agar data tervalidasi dan mencegahnya terjadinya transaksi yang tidak legal. Selanjutnya ada ekspansi internasional. Nah, ini bermaksud memperluas layanan ke negara lain seperti Vietnam, Thailand, dan Singapura. Selanjutnya ada strategi kolaborasi strategis dan akuisisi. Nah, di sini di sini Gojek bekerja sama dengan mitra bisnis termasuk UMKM untuk membentuk suatu uh, ekosistem yang dimana Gojek menjadi salah satu metode pembayarannya, yaitu GoPay dengan menggunakan teknologi yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu QRIS. Nah, hal ini membuat Gojek menjadi pemain utama di industri global di Indonesia saat ini. Nah, di sini adapun kesuksesan strategi yang diraih, yaitu Gojek berhasil menjadi unicorn pertama di Indonesia dan akhirnya menjadi decacorn dengan valuasi di atas 10 miliar dolar US dollar. Yang kedua itu ada layanan seperti GoPay membantu untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan perbankan tradisional. Yang ketiga ada Gojek
diakui sebagai salah satu pemain utama dalam ekonomi digital di Asia Tenggara selain Grab.